Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Marfuah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dengan tema yang sama, mengelola kas kecil di part kedua. Nah, saya ingin menyapa sama kalian di rumah seperti biasa. Gimana keadaannya? Apakah baik-baik saja? Oke, alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu taati protokol kesehatan. Selanjutnya kita akan melihat nah, kemarin kalian sudah mencari tahu sistem pencatatan dana kas kecil. Banyak banget yang sudah mengumpulkan, tapi juga ada yang belum mengumpulkan. Saya tunggu yang belum mengumpulkan ya. Kemudian saya ingin menanyakan sama kalian, di sini kalian sudah mengetahui ada berapakah kalau masih mengingat? Oke, good. Ada dua ya. Yang pertama adalah sistem dana tetap atau yang biasa disebut Impress Fund System atau sistem dana tetap yang disebut dengan Fluctuation Fund System. Nah, kalian juga sudah mencari tahu dan itu jawabannya cukup bagus, memang mendekati betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung bahas ya. Nah, sistem dana tetap sendiri itu kebanyakan dana kas kecil ini dibentuk atas dasar jumlah yang tetap. Nah, yang dinamakan sebagai sistem dana tetap itu adalah Impress Fund System. Ingat ya, Impress Fund System, yang artinya sepanjang jumlah dana yang telah ditetapkan dianggap cukup untuk pengeluaran kas kecil dalam periode tertentu, maka jumlah dana kas kecil tidak dinaikkan maupun diturunkan. Artinya jumlah dana ini flat ya, tetap. Kemudian untuk sistem dana tidak tetap disebut dengan Fluctuation Fund System. Pada sistem ini akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil. Nah, diantaranya apa aja nih? Ada 5. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil, yang kedua penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil, nah yang ketiga pengisian dana kas kecil, nah yang keempat penambahan dana kas kecil, maupun yang kelima pengurangan dan penarikan dana kas kecil itu sendiri. Nah, bagaimana sih menurut kalian perbedaan cara pencatatan dana kas kecil dengan sistem Impress maupun sistem fluctuation atau fluktuasi? Nah, kalian juga sudah mengumpulkan sih, saya sudah mengecek juga. Nah, itu betul ya. Nah, lebih jelasnya kita akan bahas bersama. Nah, pada perbedaan ini kita lihat pembentukan dana kas kecil ini untuk sistem pencatatan tetap atau Impress kas kecil pada kas. Begitu juga untuk fluctuation. Nah, untuk pengeluaran sendiri, misal ada pembelian perangko, materai, dan lain-lain, itu untuk Impress tidak di jurnal. Namun, untuk fluktuasi selalu di jurnal ya, sesuai dengan transaksi kas kecilnya. Ya, sesuai dengan transaksi kas kecilnya. Kemudian untuk pengisian kembali, dana tetap, ini biaya pada kas. Kemudian untuk fluktuasi, kas kecil pada kas. Kemudian untuk penyetoran kembali ke kas, jika dana kas kecil dianggap terlalu besar, ini artinya kan dikembalikan lagi nih, berarti akun jurnalnya adalah kas pada kas kecil. Begitu juga untuk fluktuasinya. Bisa dipahami ya? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk buku kas kecil sendiri, tampilannya seperti ini. Ada mulai kolom dari tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan akun-akun yang akan didebet. Ya, akun-akun yang akan didebet ini akan dibuatkan kolom tersendiri. Misalnya, kolom tersebut tidak disebutkan, maka kita buat di kolom serba-serbi. Bisa dipahami ya? Siap, kita lanjutkan. Nah, masih ada yang belum paham? Oke, yuk kita lihat sama-sama kasusnya. PD Triguna 56 ini menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Nah, kas kecil tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Mei 2021 dengan menarik cek nomor 005 sebesar 500.000. Berikut ini transaksi selama 2 minggu pertama bulan Mei 2021. Nah, ini transaksinya ya, bisa dibaca ya. Kemudian apa nih kita lihat? Diminta buku kas kecil. Nih, diminta berarti membuat buku kas kecil, akunnya sudah disediakan. Kemudian jurnal, ada jurnal metode Impress dan fluktuasi. Nah, yang ketiga adalah jurnal pengeluarannya. Gimana? Udah ada bayangan untuk mengerjakan? Oke, kita sama-sama bahas ya.
Kita lihat di sini. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama tadi kita diminta untuk membuat buku kas kecil, ya, membuat buku kas kecil. Kita akan membuat buku kas kecil terlebih dahulu. Buku kas kecilnya sesuai dengan contoh yang barusan kita kasih, kita akan mengaplikasikannya. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, sampai dengan akun-akun yang didebet. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tanggal sesuai dengan transaksinya. Tanggalnya kita akan mulai di bulan Mei 2021. Nah, pada tanggal 1 Mei ini menarik cek 500.000 untuk pengeluaran, ya. Untuk pengeluaran berarti ini pembentukan dananya diterima sebesar 500.000, ya. Kemudian tanggal 2 kita lihat ternyata ada transaksi biaya pemasangan iklan. Biaya pemasangan iklan kalian tuliskan di keterangan, ya, tanggal 2 biaya pemasangan iklan. Kemudian karena ini pengeluaran, kamu input dulu di pengeluaran, ya. Kemudian juga seterusnya kamu input lagi tanggal 7 biaya perlengkapan kantor 50.000, ya. Biaya perlengkapan kantor 50.000. Kemudian biaya angkut senilai 75, ya. Kemudian juga biaya rekening listrik 100.000, sampai dengan pembelian materai 24.000 dan perangko 20.000. Artinya kalian jumlahkan dulu 24 tambah 20 44, ya, materai dan perangko 44. Tanggal sesuai dengan tanggal transaksinya, kalian tinggal menyesuaikan. Kemudian setelah kalian sudah input sampai pengeluaran, kalian masukkan ke kolom-kolomnya yang sudah disediakan. Misal biaya iklan, ini udah ada kamar tersendiri, artinya kalian masukkan ke kamar. Kemudian perlengkapan kantor juga kalian masukkan ke kamar. Nah, karena ini materai dan perangko juga perlengkapan kantor, kalian masukkan ke kamar yang sama. Nah, gimana kalau nggak ada, Bu? Gitu kan, nggak ada kamarnya. Jangan khawatir, kita sudah menyediakan kamar serba-serbi. Artinya, fungsinya ini untuk menampung akun-akun yang tidak tersedia kamar, ya. Jadi, akun-akun yang tidak berdiri kamarnya, dia dimasukkan ke kamar serba-serbi, ya. Biaya angkut 75, kemudian rekening listrik juga rekening listrik 100.000. Setelah itu kalian jumlahkan semuanya, ya. Kalian jumlahkan semuanya, jumlahkan semuanya. Setelah dijumlah, kalian akan melihat saldonya. Saldonya ini kita hanya melihat di pengeluaran. Untuk kolom lain abaikan. 500.000 dikurang 369 hasilnya adalah 131. Kemudian kalian tambahkan 500.000 sendiri, 369 tambah 131 hasilnya juga 500.000. Setelah itu saldo akhirnya baru kamu input. Saldo akhir kita kan 131, ya, tadi kita input 131. Nah, pada saat tanggal 15 ini kita diminta untuk melakukan pengisian kembali dengan nomor cek 021. Nomor cek 021 tanggal 15 pengisiannya kembali berapa? Pengisian kembalinya sejumlah pengeluaran kita 369. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke jurnal umum atau sistem Impress. Nah, jurnal umum tadi kalian sudah diberitahu perbedaannya. Kita sekarang akan mengaplikasikannya, ya. Nah, yang pertama adalah tanggal 21 Mei sesuai dengan transaksi, ya, di awal. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Tanggal 1 itu pembentukan dana tadi, ya, 500.000. Artinya kas kecil kita bertambah. Kas kecil bertambah, kasnya berkurang. Di debit, kas kecil, kas di kredit berkurang 500.000, ya. Keterangannya untuk mencatat pembentukan dana kas kecil. Nah, tadi Impress kan jurnalnya tidak dijurnal satu persatu. Jadi kalian langsung jurnalkan saja semuanya. Tinggal kalian pindahkan. Ini nama-nama akun yang di sini, ya. Kalian pindahkan semuanya, ya kan? Nah, nilainya kalian juga pindahkan. Biaya iklan, tadi biaya iklan 100, ya kan. Kemudian perlengkapan kantor 50. Nah, ditambah 44, 94. Nah, kita input 94. Biaya angkut 75, ini juga kita input 75. Biaya listrik 100.000, kita input juga 100.000. Kalian totalkan di sini hasilnya 369.000. Sama, ya, 369.000. Kemudian kita lanjutkan ke sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi ini perbedaannya per transaksi, ketika ada transaksi itu selalu dibuat jurnalnya.
Dimulai tanggal 21 ya, karena pembentukan dana seperti biasa, karena ini jurnalnya sama, berarti kita tinggal pindahkan saja ya. Kemudian lanjut ke 2, biaya iklan. Tadi biaya iklan 100.000, kita input biaya iklan pada kas kecil 100.000. Perlengkapan kantor, perlengkapan kantornya 50.000. Ya, tadi kan ini digabung. Kalau untuk fluktuasi harus sendiri-sendiri. Perlengkapan kantor tadi 50.000, berarti kalian input perlengkapan kantor pada kas kecil 50.000. Lalu baru biaya angkut 75, kas kecil juga 75. Biaya listrik dan air 100.000, listrik dan air 100.000. Nah, yang terakhir adalah perlengkapan kantor 44.000. Nih yang terakhir ya, perlengkapan kantor 44.000 pada kas kecil. Nah, yang terakhir tanggal 15 adalah pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil bertambah 369 pada kas. Angkanya dari mana, Bu? Angkanya dapat dari pengisian kembali yang ada di buku kas kecil ya, pengisian kembali yang ini ya. Kemudian kita bisa lanjutkan. Oke, good. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap ketiga. Jika perusahaan menggunakan jurnal khusus, maka jurnal pengeluarannya seperti apa? Nah, untuk sistem IMPRES sendiri, perhatikan ada tanggal, ada keterangan, ada debit dan kredit. Nah, untuk debitnya sendiri ada beberapa kolom lagi. Jadi mulai biaya angkut, perlengkapan kantor, kas kecil, serba-serbi. Seperti biasa yang tadi di depan, ya. Kemudian kalian input seperti biasa. Tanggal 1 kan pembentukan dana, berarti kas kecil pada kas 500.000 ya. Untuk tanggal 15, karena ini dilakukan pengisian kembali pada tanggal 15, maka kalian input semua tuh, apa aja tuh tadi. Ada mulai dari biaya iklan, perlengkapan kantor, biaya angkut. Kalian input tuh satu persatu ke kolomnya ya. Kalian sudah input satu persatu. Ini contoh ya, biaya iklan tadi berapa? Biaya iklan adalah senilai 100.000. Karena ini nggak ada kolomnya, berarti kita masukkan ke serba-serbi. Perlengkapan kantor tadi 50 tambah 44, 94 ya, masukin ke kolom perlengkapan kantor. Biaya angkut juga 75 tadi, masukin ke kolom biaya angkut atau kamarnya biaya angkut. Kemudian biaya listrik dan air, karena ini nggak ada, kita masukkan ke serba-serbi biaya listrik dan air 100.000. Baru kalian totalkan semuanya ya. Kalian totalkan semuanya. Hasilnya adalah 369.000, sama ya, 369.000. Nah, untuk IMPRES, untuk fluktuasinya gimana? Untuk fluktuasinya sama juga, tanggal pertama itu selalu membentukkan dana. Nah, fluktuasinya pengisian kembalinya pada kas kecil pada kas kecil 369 ya. Jumlahnya juga 369. Oke, seperti itu ya. Sesimpel itu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada. Nah, selanjutnya saya ingin menanya pada kalian, menurut kalian bagaimana nih pembelajaran kali ini setelah saya menjelaskan beberapa kasus dan penjelasan mengenai pencatatan metode IMPRES maupun fluktuasinya. Lalu, kemampuan apa yang sudah kalian pahami dan kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Coba kalian tuangkan dalam kertas di buku masing-masing ya. Nah, yang kedua, ini ada kasus PD Bank Mini Bank 56 menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kas kecil. Seperti biasa, kalian yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalian coba aplikasikan kasus ini ya. Jadi mulai pembuatan buku kas kecil, jurnalnya, sampai dengan pengeluaran kas. Nah, jangan khawatir, pengumpulannya hari Senin, deadline pukul 23.59, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Oke. Ya. Saya tunggu pertanyaan kalian di kolom chat. Apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, bisa langsung komen di kolom chat di bawah ini ya. Atau bisa juga sharing di grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.